Segenap pemirsa Sinjai TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui secara bersama bahwa manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini untuk menjadi pemimpin. Kepemimpinan sebenarnya itu bukan terbatas kepada aspek struktural dan jabatan, tetapi kepemimpinan itu sebenarnya adalah kepemimpinan terhadap diri kita sendiri. Dalam konsep kepemimpinan di Tanah Bugis misalnya, bahwa kepemimpinan itu terjadi sebuah transaksi asimaturuseng, artinya kesepahaman antara yang dipimpin dan yang akan memimpin. Di dalam Al-Quran, konsep kepemimpinan itu begitu luas dibahas di dalam Al-Quran. Dan bagaimana sebenarnya kriteria pemimpin yang hendak kita akan pilih, yang hendak kita amanahkan kepemimpinan, baik pemimpin untuk umat maupun pemimpin untuk bangsa yang akan datang. Di dalam Al-Quran telah digariskan syarat-syarat kepemimpinan itu menurut konsep Al-Quran. Yang pertama adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yakni pemimpin yang senantiasa menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pemimpin yang bertakwa itu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ambisi terhadap sebuah posisi, tetapi memaknai bahwa kepemimpinan yang diamanahkan kepadanya adalah bernilai berkah terhadap sesamanya. Ketika menduduki sebuah posisi, baik posisi kebangsaan maupun posisi keumatan, maka akan membawa kepada kebaikan dan keberkahan kepada sesama manusia itu. Bagaimana bisa kita menciptakan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kita dapat membina di dalam sebuah masjid. Di dalam masjid itu engka yaseng imam, engka to yaseng makmum. Ada imam dan ada makmum. Ibaratkan dalam sebuah negara, imam itu adalah seorang presiden. Imam itu adalah pemimpin negara. Dalam sebuah negara, makmum itu adalah rakyat. Tidak ada seorang imam yang diluruskan bacaannya oleh seorang makmum akan marah. Begitupun pemimpin dalam sebuah negara, ketika dikritik oleh rakyatnya, dia tidak boleh marah. Dan pemimpin yang bertakwa itu, sebagaimana konsepsi dalam pemimpin sholat itu adalah, ketika batal wudunya, maka sang imam akan menyerahkan kepemimpinan imamnya itu kepada makmum yang lebih mampu dan yang ada di belakangnya. Begitupun seorang pemimpin ketika merasa bersalah, maka dia akan mengundurkan diri dan menyerahkan kepada yang lebih mampu. Itulah sebenarnya konsep kepemimpinan ketika akan dibina dan dibentuk di dalam sebuah masjid. Bukan hanya pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu bisa dilahirkan oleh masyarakat yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masyarakat Madinah mewujudkan masyarakat madani, yaitu masyarakat dari berbagai macam suku, berbagai macam bentuk kulit dan segala macam yang hidup berdampingan. Maka di dalam sholat itu utamanya sholat berjamaah, kita dapat melahirkan masyarakat yang dapat membentuk pemimpin-pemimpin yang beriman. Bagaimana modelnya itu? Bagaimana bentuknya itu? Adalah makmum yang baik ketika sholat. Dia akan meluruskan safnya dan akan merapatkan safnya sebagai bentuk kebersamaan itu. Yang kedua, pemimpin itu harus adil. Al-adilu hasanun walakin fil umara. Sikasikasin atau maparintai nareko adelei. Inilah hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pemimpin itu harus bertindak adil, sebagaimana yang disyariatkan di dalam ajaran agama kita untuk senantiasa adil. Konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Quran
dalam konsepsi keadilan itu bahwa di dalam memimpin, pemimpin itu harus senantiasa tidak membeda-bedakan kepada masyarakatnya. Apakah itu masyarakatnya kaya atau miskin, kasiasi atau sogi, tua atau muda, malolo atau macua, punya pendidikan atau tidak punya pendidikan, pintar atau bodoh, tetapi memperlakukan secara adil kepada setiap warganya. Inilah kepemimpinan yang diidam-idamkan sebenarnya adalah kepemimpinan yang adil. Nah, bagaimana bisa melahirkan kepemimpinan yang adil itu? Harus ada kejujuran. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita ditempa yang namanya nilai-nilai kejujuran itu. Narik koma puasa ki, di dalam ibadah puasa ini kita melatih diri kita untuk senantiasa jujur. Inilah predikat yang diraih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, pribadi Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Tidak ada satupun perguruan tinggi di Indonesia ini maupun di luar sana, di luar negeri, yang memberikan predikat kepada mahasiswanya adalah Al-Amin, kecuali kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan berpuasa, pemimpin dapat bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur, sehingga penyakit korupsi yang menggerogoti negeri kita ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, di mana letaknya ajaran puasa itu, ibadah puasa itu dapat membentuk pribadi yang jujur dan mengikis yang namanya korupsi. Karena di antara 5 rukun Islam kita, hanya ibadah puasa saja yang mengandung dimensi rahasia antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu akan terdengar oleh sesama muslim. Kalau kita sholat, apalagi narik koma berejama kiri masjid megalak de selestura salat tak mitaki. Kalau kita membayar zakat, kadangkala diumumkan sumbangan dan zakat kita itu. Kalau kita menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, kadangkala kita diantar 1 rombongan, 2 rombongan, sampai pulang kita ke tanah air, kita dijemput pula. Tetapi ibadah puasa itu adalah ibadah puasa yang mengandung dimensi rahasia antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa hari ini kita berpuasa kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah esensinya, disitulah hakikatnya. Di dalam berpuasa kita dapat membentuk pribadi-pribadi yang jujur. Sehingga dengan pemimpin yang memiliki kejujuran, maka dapat memiliki yang namanya keadilan. Sebagaimana pesan leluhur kita, seorang pemimpin yang jujur itu, maka dia akan menjalankan kepemimpinannya dalam bentuk konsepsi yang kultural, yanaritu sadda mapak bati ada mapak bati gau mapak bati pangkoken. Inilah sebenarnya konsep yang sangat bagus dalam kultur dan budaya masyarakat Sinjai dengan 3 konsep kepemimpinan, yaitu adalah adeknya, kemudian pak ketendi adeknya, dan pak batannya. Sama halnya dalam konsep trias politika modern yang dikembangkan oleh Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau 3 hal ini dikembangkan, pemimpin yang baik sudah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keadilan yang dibentuk oleh ibadah puasa ini, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun toibatun warabun gapur. Itulah 2 hal yang menjadi kriteria utama dan pokok untuk kita bisa mewujudkan kepemimpinan berdasarkan konsep Islam. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas kesimpulannya setelah pesan-pesan berikut ini.